Sejarah nama Aceh. Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam pada tahun 1511 sampai tahun 1945 Masehi. Provinsi ini dibentuk pada 1956 dengan nama Aceh, sebelum diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1959 sampai tahun 2001. Nanggro Aceh Darussalam pada tahun 2001 sampai tahun 2009, dan kembali ke Aceh sejak tahun 2009. Berbicara tentang zaman prasejarah, Aceh telah dihuni manusia sejak zaman Mesolitikum. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan situs Bukit Kerang yang diklaim sebagai peninggalan zaman tersebut di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, pada situs Desa Pangkalan juga telah dilakukan ekskavasi serta berhasil ditemukan artefak peninggalan dari zaman Mesolitikum berupa kapak Sumatralit, fragmen gigi manusia, tulang badak, dan beberapa peralatan sederhana lainnya. Selain di Kabupaten Aceh Tamiang, peninggalan kehidupan prasejarah di Aceh juga ditemukan di dataran tinggi Gayo, tepatnya di Ceruk Mendale dan Ceruk Ujung Karang yang terdapat di sekitar Danau Laut Tawar. Penemuan situs prasejarah ini mengungkapkan bukti adanya hunian manusia prasejarah yang telah berlangsung di sini pada sekitar 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu. Sebagaimana daerah lain di Kepulauan Nusantara, Aceh juga pernah mengalami masa berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang datang dari daratan benua Asia Selatan yaitu India. Pada masa itu di Aceh telah diwarnai dengan adanya beberapa kerajaan-kerajaan yang berdasarkan agama tersebut, misalnya Kerajaan Indrapuri, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapurwa yang terletak di Aceh Besar yang menganut kepercayaan Hindu dan dipengaruhi oleh India. Selain itu, Aceh juga dulu termasuk bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara ribuan tahun lalu seperti Sriwijaya. Prasasti Tanjore dari Tamil menyebutkan bahwa pada tahun 1030, Kerajaan Lamuri termasuk di antara wilayah yang ditaklukkan oleh Rajendra Chola pertama dari Kerajaan Chola. Masa ketika masuknya Islam ke Aceh, masih terjadi silang pendapat terkait persoalan dari sejak kapan Islam pertama sekali disebarkan ke Aceh. Sebagian berpandangan sudah dimulai dari sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Terkait Islam yang datang ke Aceh, Snow Hurgronje dengan teori Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tetapi Islam yang sudah berkembang matang. Bukan Islam dari Al-Quran dan Hadits, melainkan Islam dengan kitab-kitab fiqh dan dogmanya dari 3 abad kemudian. Sebagian lagi, ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriyah, yaitu tepatnya pada 618 Masehi. Satu pandangan yang menurut penulis buku Tasawuf Aceh merupakan pandangan tidak masuk akal. Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut, ada kevakuman antara wahyu pertama tahun 610 Masehi dengan wahyu kedua selama 2,5 tahun. Ditambah dengan masa berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Rasulullah selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru dimulai dakwah secara terang-terangan. Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh, Kerajaan Peureulak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah. Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja di Banda Aceh. Dalam sejarahnya yang panjang itu pada tahun-tahun 1496 sampai tahun 1903 Masehi, Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Aceh Darussalam pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Mekuta Perkasa Alam yaitu Sultan Aceh ke-19, merupakan negeri yang amat kaya dan makmur.
Menurut seorang penjelajah asal Prancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda. Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya atau Inggris dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya. Pada tahun 1824, persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Prancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut. Dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873, dimulai dari kedatangan Jenderal J.H.R. Kohler dengan jumlah pasukan sebanyak 3.198, termasuk 168 perwira KNIL. Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar, perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Bahkan, pada hari pertama perang berlangsung, satu unit kapal perang Belanda, Citadel van Antwerpen, harus mengalami 12 tembakan meriam dari pasukan Aceh. Dr. Christian Snoeck-Hoorgronje, seorang ahli yang berpura-pura masuk Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, Johannes Benedictus van Heutz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendrikus Collin, merebut sebagian besar Aceh. Sultan Muhammad Daud Shah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903, setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, ibu kota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh panglima-panglima di pedalaman dan oleh para ulama Aceh sampai akhirnya Jepang masuk dan menggantikan peran Belanda. Perang Aceh adalah perang yang paling banyak merugikan pihak Belanda sepanjang sejarah penjajahan Nusantara. Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad atau parlemen dibentuk, Teuku Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. Teuku Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatera pertama yaitu Teuku Muhammad Hasan. Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai pada tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada tanggal 9 Februari tahun 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujung Bati, tepatnya di Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh. Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personel tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam.
Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. Contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lok Seumawe. Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa. Di samping itu, telah muncul aspirasi dari beberapa wilayah Aceh, khususnya di bagian barat, selatan dan pedalaman untuk memisahkan diri dari Aceh dan membentuk provinsi-provinsi baru. Aceh yang semula bergabung dengan Indonesia dengan jaminan Soekarno akan menerapkan syariat Islam, merasa kecewa karena syariat Islam tidak dijadikan sebagai landasan negara. Sehingga pada tanggal 13 Muharram 1372 Hijriah, tepatnya pada tanggal 21 September tahun 1953 Masehi, Tengku Muhammad Daud Bre atas nama rakyat Aceh mengumumkan bergabung dengan negara Islam Indonesia yang didirikan oleh Kartosuwirjo. Pasca gempa dan tsunami 2004, yaitu pada 2005, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Martti Ahtisaari. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif menjunjung tinggi nilai agama. Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran bukit barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulumasen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leser atau lebih familiar dikenal dengan nama TNGL yang didirikan di Aceh Tenggara.